Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dipersingkat ini sebelum pelaksanaan ibadah umroh, khususnya sekarang nih ya. Insya Allah ada waktu 10 hari. Ngapain sih kita kalau sebelum umroh? Ya, yang paling penting sebelum sesuatu dan lain halnya, yakni kita pasang niat dari sekarang. Niatnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, dalam hati saya ingin melaksanakan ibadah umroh karena Allah Ta'ala. Itu satu ya, karena orang itu berbuat berdasarkan niatnya. Kalau kita niatnya buat belanja, ya di sana juga belanjamu jadinya, ya kan? Boleh belanja, boleh, atau niatnya yang lain-lain ya. Itu juga orang berbuat berdasarkan niat, karena niat itu adalah panduan atau yang jadi ikutan perbuatan kita biasanya. Nah, untuk itu yang paling cakep kita niat dari sekarang untuk ibadah, karena ini keberuntungan yang luar biasa. Enggak semuanya orang bisa ibadah umroh ya. Ada yang sampai ke Bangkok, ke Taiwan, Cina, ke Jepang, sampai ke Amerika, tapi seumur hidupnya belum sampai dia kakinya ke Mekah Madinah. Uang banyak, ada nggak? Ada ya. Ada yang bisa sampai Singapura bolak-balik, tapi yang Maha Kuasa belum sampaikan kakinya ke Mekah Madinah, nggak bisa. Makanya ini keberuntungan besar. Ibadah ini niatin yang pertama, sebelum lain-lainnya kita niatin untuk ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya bagus, lurus, semuanya akan dibantu yang Maha Kuasa. Yang kedua, ini ibadah sebagaimana orang tua kita dulu jalanin, dan ini sudah sering dilihat di kasar mata, bahwa bila mau melaksanakan ibadah umroh setelah niat tadi, ya upayakan masih ada hari Jumat besok, kita ziarah dulu ke orang tua, ziarah ke orang tua masing-masing ya. Doa di situ, doanya nggak bisa pakai bahasa Indonesia aja, baca surat Fatihah ya. Doa, ya Allah, saya berziarah ke makam abah saya ini ya, saya bacakan doa Fatihah, saya mohon keridhaan orang tua saya, mohon ampun hilaf segala apa mungkin, saya mau ke tanah suci berziarah ke makam Rasulullah. Jadi saya ya sekaligus Jumat yang mulia ini ya ziarah, sebelum sampai ke sana ziarah kepada orang tua. Tuh yang pertama tuh ya. Ya setelah ziarah itu udah beres, ya tentu sebagaimana juga dilaksanakan, karena ini kesunahan, bukan karena yang lain-lain yang udah diajarkan berkali-kali ya. Itu biasanya ibadah umroh itu nggak mungkin orang nggak tahu ya. Biasanya ya kabar anginnya sampai ya. Dan nggak apa-apa itu sebenarnya, nggak bisa karena orang, wah saya mau umrohnya diam-diam aja biar nggak diketahui orang, ya susah. Orang naik pesawatnya juga bareng-bareng kan, nggak mungkin sendiri di pesawat ya kan, kelihatan orang juga ya. Mau berangkat aja kita bisa yang berangkat satu, yang ngantar 5 mobil ya kan, bisa. Jadi itu nggak bisa kalau ibadahnya ibaratnya mau sembunyi diam aja, nggak bisa. Nah, iya, nggak bisa. Biasanya bareng lah. Bahkan Bang Pahari mau pakai petasan kali ya. Insya Allah, nggak apa-apa. Iya, namanya syukur. Dikasih tahu kita mau melaksanakan ibadah. Ya silakan. Ya, jangan posisi yang kosong. Ya. Jadi karena kita bersinggungan dan juga berinteraksi dengan orang lain, alangkah baiknya kita mohon doa sama teman, sama orang lain tersebut, terlebih saudara kita, terlebih orang tua kita, terlebih yang paling dekat sama kita. Kalau istri berarti ke suami, kalau suami berarti ke istri. Itu mohon doa. Ngomongnya gimana? Bukan doa doang. Ngomong, saya juga minta maaf ya, saya mau melaksanakan ibadah umroh, maafin saya bila ada hilaf, ada alfa, dan sekaligus mohon doa.
Itu diajarin sama orang-orang tua kita dulu. Jadi sama siapa juga ketemu, kita minta doa dan mohon maaf. Itu penting biar kita enteng nanti bisa. Jadinya ringan jalannya. Minta maaf ya. Yang nggak mesti gengsi, kalau mau mudahan juga nggak apa-apa kan minta maaf ya. Artinya adik atau siapa minta maaf nggak apa-apa ya. Main doa ya, minta maaf kalau ada alfa dan hilaf ya. Saya mohon dimaafin ya. Doain saya ibadah umrahnya lancar. Apalagi ada orang tua, jangan apa enggak. Orang tua misalnya ya, dia minta izin, minta redonya. Ini sebelum berangkat ini mah, yang sekarang ini ya, biar supaya semuanya rapi, bersih, kita berangkat enteng semuanya. Ya. Ini biasanya diprotes. Ini kayak orang mau gimana, orang mau kasih, bukan ini masalahnya, bukan tahu itu ya. Ini kesunahan yang diajarkan. Semuanya orang seperti itu. Dan jangan sampai ada pemikiran. Sekarang diputuskan aja pemikiran, jangan sampai wah saya nanti di lokasi atau di tempat kota suci bakalan begini karena saya begini di sini. Jangan, ya, jangan sampai kita punya pikiran wah saya ini orang banyak salah, ya. Saya takut di sana diapa-apain. Kagak ada pikiran itu, ya, kagak ada itu pikiran. Hilangin dari sekarang. Mengapa? Kalau begitu berarti kita punya pikiran jelek. Mengapa Tuhan, berarti Tuhannya bagaimana ya? Karena itu namanya balasnya di sana doang. Kagak, di sini juga kalau mau dibalas bisa aja, ya. Jadi kagak ada, jangan takut, ya. Artinya yang Maha Kuasa di mananya bisa. Jadi di sana ya buat ibadah tenang, ya. Semuanya jangan sampai wah saya takut, kesana apa gimana? Jangan, nggak ada. Ya dimanapun yang Maha Kuasa, ya bisa. Jangan sampai punya pikiran di sana doang kita ibaratnya bisa dibalas enggak, atau di sana doang kita pikiran mau ibadah, jangan, ya. Bukan berarti di sana Tuhan dekat, di sini jadi jauh atau masih jauh, kagak, sama posisinya. Untuk itu tadi maaf dan kayak tadi itu tujuannya begitu, mengentengkan diri kita karena kita sekali berada di situ kita mau maksimalin yang paling bagus yang kita dapatkan, ya. Bila ada sangkut paut diselesaikan, ya. Ada utang, ya diselesaikan. Ada tanggungan diberesin dulu, ya, beresin, dirapiin. Mohon ridhonya, itu insya Allah enteng, enteng. Itu sebelum kita berangkat nih, ya. Yang ketiga, kalau minta maaf itu satu-satu ribet, artinya waktunya panjang, ntar kemari, jangan kayak begitu mah. Pakai waktu, kasih info. Saya habis sholat Jumat atau habis maghrib, sholat Jumat malam Sabtu ngundang ya. Saya mau syukuran, baca doa, datang ke rumah ya, saudara tetangga. Begitu efektif daripada satu kelamaan, ya. Itu panggil kita sama-sama bacain untuk orang tua kita juga. Kemana-mana juga mau orang tua emang. Bacain Fatihah, bacain doa, bacain surat Yasin, dikit tahlil sambil kita ngomong dah. Biasanya ada bacaan maulid, dia datang gini, saudaranya satu-satu salaman untuk minta doa dan juga minta redonya tuh sama semua yang datang, ya. Enggak gimana, enggak usah besar, ya, kecil aja juga apa-apa. Ya kalau nggak ada sekali ya kuaci aja lah, ya. Kuaci kan banyak tuh ya, ya nggak apa-apa satu-satu. Yang penting adain acara, maksudnya jangan sampai enggak gitu. Orang tua ngadain begitu, ya. Selamatan begitu, ya. Iya, permen, iya, kelengkeng dah nggak apa-apa begitu. Iya, ya, yang penting jangan sampai enggak. Namanya mau pergi ke sana itu diajarin orang tua kita dulu tuh, sedekahan itu, ya, ngundang. Ada family, siapa yang dekat-dekat, berapa? 5 orang nembong jadi, orang 3 orang nggak jadi. Artinya nggak usah memberatkan, tapi bisa mungkin harus bikin diadain.
Karena kalau datang temennya satu ngomong, sebenarnya waktunya lama. Kalau dipanggil, diundang sekaligus beres. Ya. Itu sebelum berangkat. Nanti jalannya. Dan yang paling manfaat penting dari sekarang nih, ya mungkin ada beberapa waktu. Kalau habis sholat, ya jangan lupa walaupun sedikit baca sholawat. Tuh kata Bu Haji Nenek tadi mengatakan sholawat itu memberikan manfaat besar, dimudahin kita di sana. Sholawatnya gimana yang gampang ya? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini masih ada waktu 10 hari, kalau habis sholat baca. Itu udah kasih message, udah pesan ke baginda Rasul, kita mau ziarah, kita menghadap ke baginda Rasul, bacain sholawat dari sekarang buat biar kita dimudahin. Ya, udah ada pembukaan lagi. Habis sholat kita baca sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa 100 bagus 100 ya. Nggak usah pakai tasbih, pakai tangan ini. Ini tangannya dihitung 4 ya, 4. Sallallahu alaihi wasallam 4 ruas ya. 4 berarti 1 kali 20 ya. 5 kali balik 100 sallallahu alaihi wasallam. Paling udah 2 menit ya lama. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Karena kita mau ketemu orang yang paling mulia ini, nggak ada lagi untuk kita selamat sampai kepada Allah, nggak ada kecuali melalui baginda Rasul yang kita mau ziarahin lagi. Nggak ada lagi pintunya kecuali kita melalui pintu itu, baginda Rasul. Selawatin dan sedikit sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Baca terasa baca lagi. Subuh baca lagi, ya itu persiapan kita biar ada hawanya gitu kan, ya. Itu yang kita mau tuju, orang yang sangat mulia baginda Rasul. Sudah salawat, bekal salawat, sudah selamatan, sudah mohon maaf, minta doa dan selainnya, sudah selesai itu, tibalah waktu pemberangkatan. Mungkin kalau di sini hari Rabu itu yang jual rutin tuh Saudi adanya Rabu emang ya. Udah jadwal Rabu habis zuhur jam 1 berangkat. Tapi 6 jam sebelumnya nih nanti dijelaskan sama Hena, 6 jam 9-nya udah siap biar jangan sampai ketinggalan di bandaranya ya. Masuk bandara pagi, nanti ada briefing, ada paspor dan lainnya ya. Itu hari Rabu. Tibalah hari Rabu yang bagus ya. Di situ di hari Rabu ya, kalau bisa baca sendiri ya baca sendiri, kalau nggak bisa baca sendiri minta tolong sama orang ya. Namanya pelepasan orang mau berangkat umroh ya. Beda ini orang umroh, orang haji biasanya beda pelepasannya ya. Panggil saudara atau apa ya, kalau ada yang bisa ya, tetangganya ya, PRT atau Ustadz siapa, dia dipanggil di situ, bacain kita mau berangkat, bacain doa maksudnya, dipandu kita, ya. Dia pandu doa. Kalau seandainya bisa doanya sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau bagus ada yang pandu nggak apa-apa. Ya berempat misalkan, dibacain bareng-bareng. Atau nanti sama Bu Haji kita bareng-bareng di sini juga, atau di bandara bareng biasanya begitu ya. Ini mau masing-masing dari rumah, yang bagusnya begitu. Sebelum berangkat bacain doa. Tapi ini kan berangkatnya kira-kira pagi aja jam 8. Nanti kalau bisa ya sudah rapi, mandi bersih, sholat sunnah safar namanya, sholat sunnah perjalanan. Kalau niatnya gampang dah. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Coba ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan safari rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesia gampang, kita pakai bahasa Indonesia sajaku niat sholat sunnah safar hendak berpergian 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Aku niat, ikutin, aku niat sholat sunnah untuk berpergian 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya di rumah itu kalau jam 7 mau berangkat
ya jam setengah 7, jam 6 ambil santai, udah rapi, sholat aja. Aku niat sholat sunnah untuk bepergian 2 rakaat karena Allah Akbar, baca Fatihah, baca kuliah, baca kulhuda yang paling gampang, ya, salam, selesai. Nanti kalau mau dibacain sama itu yang mandu, dibacain nggak apa-apa, dipandu bacaannya, ya, dari baca Fatihah, Inna Anzalna, doanya rapi, sudah rapi doa, nanti ada yang azan dan ada yang iqomah. Ya, azan itu penting. Kalau hujan gede aja kita suruh azan, ya kan? Ada kebakaran azan. Ini kita mau pergi yang luar biasa, azan, disuruh azan, azan biasa. Habis azan qomat berangkat. Itu rangkaian yang udah biasa untuk melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah kalau dari awalnya bagus nih, kesannya juga bagus, lancar, ya, rapi semuanya, ya. Nanti ya dipermudah aja. Kalau seandainya bisa sendiri, ya bisa baca di ini bukunya sendiri. Doa di sini nih, di tempat atau manasik ini yang dibagikan, ya, nanti juga ada di depannya, ya, sholat sunnah safar dan doanya, ya, singkat itu. Ya, itu yang kira-kira sebelum berangkat persiapannya, ya. Di samping teknis-teknis lain-lain, ya udah banyak bisa ditanya-tanya, gitu ya. Teknis-teknis apa yang dibawa, apa yang ini udah ada tuh disebar nanti, ya. Bu Haji dikasih, ya. Ini apa namanya perlengkapan yang dibawa, ya. Yang nggak perlu jangan, ikan asin jangan, ya. Soalnya makannya eksekutif. Ini eksekutif ini, ya. Tempatnya bagus, lokasinya bagus, ya. Kalau orang tua kita kan bawa ikan asin, ya, makannya susah, ya. Iya, bawa bagus, ya. Ya karena kalau di sana kan makan sendiri, makanan ya, hotel, makanan bintang 5 agak, kalau nggak cocok, ya ikan asin ketemunya, ya, wajib, ya, nggak apa-apa itu mah dibawa juga nggak apa-apa. Ini yang kita bicarakan sebelum kita berangkat, persiapan, ya, baju, apa namanya, perlengkapan sholat yang laki-laki, ya, yang perempuan juga perlengkapan sholat, mukena dan lainnya dibawa, jangan banyak-banyak, jangan sampai jurusnya di sini aja koper udah penuh, ntar mau pulang oleh-oleh taruh di mana, ya kan? Baju banyak laki-laki, banyak di sana, bawa uang aja yang banyak, ya, bawa uang yang banyak, beli di sana, gamis nih, ya. Orang pakai gamis di sana, pakai gamis buat sholat, ya. Kalau apalagi kita pertama masuk Masjidil Haram sholat, yang pertama maksudnya, kalau bisa pakai baju yang paling baru, yang paling bagus, yang paling mahal. Ketemu Rasulullah waktu ziarah pertama, pakai yang paling bagus, paling mahal. Ini ketemu dengan orang yang spesial, yang sangat mulia, bagus, rapi, yang paling bagus, nggak boleh asal bajunya, ya. Bawa yang sekedarnya, artinya jangan terlalu penuh, nanti diisi bagasi pulangnya pakaian kotor penuh, ya. Isinya apa tadi isinya, ya, mau isi kormo udah nggak muat lagi, ya. Jadi yang secukupnya aja untuk di Makkah, untuk di Madinah, ya. Tentunya untuk ibadah banyak putih, baju bagus, baju putih, ya. Persiapan koper itu yang diisi, ya, obat-obatan pribadi isi di situ, ya, dirapiin yang bagus, nanti dibawa, dikumpulkan. Pokoknya sejak di bandara sudah ada yang handle semuanya, ya, dikumpulin semuanya kopernya di situ, ikutin arahannya. Kebetulan juga semuanya ikut ini, ya, guru-guru kita, senior-senior kita ikut di rombongan ini, keluarga besar, ya, Rombispo keluarga besar ini, ya. Kalau ya mungkin serasa di pesawat sendiri itu, karena saudara semua di sini tentunya, ya. Itu sebelum berangkat, ya, berarti. Nah, lalu kita yang masuk ke pokok nih, dipersingkat. Sebelum berangkat tadi itu kita udah plong bersih. Jadi nggak ada gambaran apa namanya yang bikin kita risau atau galau, nggak ada, ya. Ada tuh cerita, ya, orang udah matiin orang 60 orang mau pergi umroh, datang, waduh bagaimana nih datang, itu kata Kiai itu, udah jangan takut, ya, jangan punya pikiran kita dibalas atau ada kesusahan atau apa di sono, enggak,
Yang Maha Kuasa berdimana aja bisa, nggak pakai nunggu di sana. Di sono mah aman, ya, masuk rapi di sana, ya. Banyak doa, banyak niat yang bagus, banyak tadi tuh jurusnya selawat. Allah, yang bisa aja lah, yang hafal, yang bisa pakai banyak sebanyak-banyaknya. Ya, 10 hari ini lumayan buat persiapan psikis ya, mental. Pokoknya semuanya sudah diprogram, udah berkali-kali. Sampai sekarang juga nih, setiap hari nopo berangkat, pulang balik. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan. Sayang-sayang duit maksudnya ya, sayang-sayang duit. Kalau kita nggak nampak, nggak ini sayang-sayang duit, ya, sayang-sayang duit. Ya, pertama tadi di azanin ikomatin sekaligus juga dibacakan niat di situ, ya. Niat waktu berangkat tuh udah niat di situ, ya. Biar supaya gampang niatnya bahasa Indonesia aja di sini nih, ya. Nggak usah pakai bahasa Arab ribet dah. Termasuk kata Bu Haji tuh, kita nggak bisa baca panjang-panjang, selawat aja kata Bu Haji tadi tuh. Atau kalau nggak selawat bahasa Indonesia, nah, yang di pikiran kita apa tuh? Ya pasti pikirannya duit kan. Kebetulan satu, duit, ya Allah duit. Yang duit nggak apa-apa. Namanya doa yang bisa itu nggak apa-apa. Tapi jangan kosong, ya. Itu poin aja nggak apa-apa. Nah, termasuk niat juga nih. Lihat kita mau berangkat tuh, habis azan ya, habis azan kita niat, ya. Niatnya begini nih, ikutin. Nawaitus safara, ilal haramain, limtisali amrillah. Bahasa Indonesianya aja nih ya, bahasa Indonesianya. Niatnya untuk berpergian ini pakai bahasa Indonesia, dalam artinya niat ketika udah selesai koma, ya, ikutin. Aku niat berpergian ke dua tanah haram karena menjunjung tinggi atau karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menunaikan ibadah umroh. Untuk menunaikan ibadah umroh, karena ini ibadah wajib seumur hidup sekali, ya. Ini mau wajib jatuhnya yang pertama, ya, kecuali ya Bu Haji nenek, Bu Haji Ita, ya udah berkali-kali, ya, kayak dari sini ke Pondok Raja aja umroh bolak-balik. Tuh niat ya, jangan sampai nggak niat, ya. Sekali lagi, aku niat berpergian kedua tanah suci, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya untuk menunaikan ibadah umroh. Kaki kanan jalanlah, masuk mobil sampai bandara. Ini sampai bandara semuanya ada ketemu, ya, seragamnya juga kelihatan, ya. Udah tenang, udah nyaman, udah sarapan, udah apa, situ bareng-bareng, ya. Instruksinya nanti jelas dari tour leadernya, anak siapa udah enak ya, jelas itu disuruh apa, kumpul semua, persiapan paspor dan lainnya, masuk pesawat Saudi, pesawatnya SP, masuk pesawat Saudi, lihat nomor bangkunya, kursinya, ya. Boleh sih nanti kalau udah duduk, penting duduk dulu. Boleh kalau udah berangkat terbang, misalkan ini kok samping saya perempuan, yang sini laki, mau pindah, nggak apa-apa, tukeran. Yang penting udah bergerak, udah jalan dulu ya. Kalau masih awal udah tukeran, nanti dikomplain. Nggak boleh, lama nih pesawatnya mau terbang. Boleh tukeran boleh, ya. Artinya di sini biar supaya perempuan sampingnya, karena sampingnya perempuan, atau sini laki, sampingnya laki, ya. Karena nomornya itu, nomor seatnya nggak ketahuan, kalau sekarang mah belum ketahuan, yang dibagi, ya. Berangkat di sana, ya, doa berangkat di buku ini juga ada. Daripada bengong diem aja, buka buku ini nih, ya. Buka di sini ada, baca Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim subhanallazi sahkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah.
Tapi nggak bisa bahasa Arab. Jadi di bawahnya ada bahasa Indonesianya. Ya Allah, aku melaksanakan perjalanan dengan namamu ya Allah. Aku mohon keselamatan, kemudahan dalam perjalanan ini. Ya, itu artinya setiap bacaan ada di bawah bahasa Indonesianya. Ya, perjalanan kurang lebih 9 jam. Dapat makan 2 kali, dapat snack banyak hampir 3 kali. Ya, gunakan di situ untuk istirahat, ya, sebanyak-banyaknya biar fresh. Karena kita ini masuknya Mekah langsung nanti. Ya, naik pesawat itu zuhur jam 1. Coba jam 1 kalau 9 jam berarti jam 9 malam baru sampai. Jam 9 malam dikurang 4 ke bawah. 9, 8, 7, 6, 5. Jadi kita berangkat Johor di sana sebelum maghrib udah sampai. Sebelum maghrib artinya masih terang. Ya, kita kan berangkat jam 1 tuh. Nanti jam di sana sebelum maghrib sampai udah. Jadi itu ya sudah bergeser 4 jam. Beda waktu 4 jam. Kalau sekarang jam 10 misalkan 11, 12, 1, 2. Di sana udah jam 2. Di sana bukan jam 2, di sana mundur. 10, 9, 8, 7, 6. Di sana masih jam 6 pagi, sini udah jam 10. Ya, karena kita berangkatnya siang, di sono ya masih siang juga asar. Ya. Nah, yang saya maksud gimana sholatnya, ini penting sholat. Sholat itu di pesawat ketemu 2 sholat. Apa? Sholat zuhur, ya kan zuhur udah di sini bisa. Ya, diakalin begini aja sholatnya gampang. Sholatnya sebelum pesawat naik ya, atau masih 1 jam lagi ya, itu masih di ruang tunggu ya. Nah, di ruang tunggu ya, di jamaah sholat zuhur 2 rakaat, obat lagi sholat asar 2 rakaat, berarti beres urusan itu. Ya, karena di sana sampainya masih kurang lebih jam 5 sore udah sampai, ya, udah sampai di Jeddah. Jadi itu sisihkan waktu, jangan sampai banyak luang, udah sholat aja. Naik pesawat udah beres, berarti nggak usah sholat lagi di pesawat. Karena di pesawat tuh sholatnya ribet, nggak boleh pakai air dan lainnya. Tayamum juga debunya dari mana? Makanya kalau para orang tua kita ngajarin sholat di situ cuma menghormati waktu aja. Artinya sholat duduk waktu, nanti setelah sampai di lokasi dikodok, dibayar sholatnya, ya, diulangi sholatnya. Karena di situ nggak jadi sholatnya, nggak ada wudunya, kadang-kadang kencing juga nggak ada tempat ceboknya, ada najisnya gitu kan. Jadi itu biasanya menghormati waktu aja. Nanti ibu bapak saksikan ada orang yang sholat di baku begitu, ya, itu menghormati waktu. Kalau udah sholat zuhur asar itu udah clear berarti. Ikutin pemandunya di situ, dikasih makan, jangan apa yang nggak dimakan, karena lama juga 9 jam ya. Dikasih makan nggak lama dari berangkat terbang, dikasih makanan dimakan, nanti ada snack kopi dimakan, minum, jangan apa enggak nanti kosong masuk angin ya. Sudah selesai kita sampai di sana. Ini sampainya di Jeddah, saya bacain dengarnya tadi di Jeddah. Nah, yang paling bagus dilakukan ketika sampai adalah 1, bila tadi belum sempat sholat, masih bisa sholat, artinya jamaah takhir, zuhur atau asar. Kalau udah sholat, ya kalau bisa kan pasti ke kamar mandi kan, di bawah bersih-bersih tuh. Nah, biasanya ini mikotnya di Jeddah. Artinya mengambil niat untuk ihramnya di Jeddah tuh ketika pesawat turun. Tadi kan mau ke mana? Ke Mekah nih langsung. Iya. Ada Bu Haji itunya. Ada yang selain gambar ini ada di mana nih? Di Bandar Jeddah ya? Ya, Bandar Jeddah. Ya, ini Bandar Jeddah. Ada yang niat di atas pesawat. Tapi kan niat di atas pesawat ribet juga, pakai ihramnya gimana, ya, bersucinya gimana. Yang paling bagus sudah disepakatin aja. Ada waktu setelah di bandara ini, ya, ke toilet, ganti baju yang kotor kena najis, ganti.
ya, yang laki-laki pakai ihram. Ya. Kalau di sini sudah mandi rapi bersih, ya, di sana mau mandi lagi di toilet lebih bagus, ya. Jadi tata cara kita nih langsung ibadah pokok nih kita datang, ya. Kita sampai ke Jeddah, persiapan tadi ke toilet kalau bisa, ya nanti dipandu udah bacaan toilet banyak situ, masuk di situ. Kalau bisa bersih mandi yang laki-laki atau belum mandi, namanya mandi sunnah ini buat ihram, nggak apa-apa, ya mandi di situ bersih rapi, ya berganti dengan baju yang bersih, ya yang ibu-ibu kan pakaian ihramnya sudah standar nih, pakaian ihram nih contohnya yang putri, apa yang perempuan, ya ini ibu aja udah siap, ya. Kalau yang laki-laki nanti saya ajarin, saya praktekin makanya, ya. Ini sudah rapi, nanti prakteknya belakangan ya. Ibu-ibu udah rapi, bersih, udah utuh, ya. Yang paling bagus itu sujud syukur. Sujud syukur artinya udah sampai Jeddah ini, alhamdulillah. Ya, yang dulunya ada di awang-awang Jeddah bagaimana udah sampai. Nah, itu tiada lain yang paling bagus, udah punya wudhu, sujud syukur. Gimana saudara sujud syukur tuh? Ya takbir aja, Allah, aku niat sujud syukur karena Allah Ta'ala, Allah Akbar, langsung sujud, ya sujud, udah bacanya yang hafal aja lah, subhanallah biar a'la juga nggak apa-apa, ya apanya sujud dah, subhanallah bihamdi nggak apa-apa, ya bangun dari sujud itu, ya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sujud syukur, menghadap kiblat, ya sujudnya di mana yang bagus ya, di musola atau tempat sholat ada itu boleh, ya sujud syukur, ya kalau lupa ya sendiri-sendiri itu nggak apa-apa. Ya sujud syukur namanya. Tapi yang nggak punya wudhu nggak boleh. Ini mah ibadah, kalau harus punya wudhu, harus nutup aurat, harus ngadep kiblat, sujud syukur. Ya kalau selain itu nggak boleh. Ya pakai celana pendek, sujud syukur, nggak punya wudhu, ya sama aja ibadah sholat nggak pakai wudhu, nggak boleh. Ya tadi tuh udah rapi, nanti langsung ketemu mutawif nih yang bimbing ibadah. Ya udah ada di lokasi. Begitu turun juga dia mah udah standby semuanya. Di sini sama Hena udah didampingin rapi, ya dipandu di pesawat juga, ya ada pimpinan kita juga yang udah jasa, Bu Haji Nenek, Bu Haji Ita, bahkan kepala sekolah SD Bu Haji Sawiyah ada di situ. Dia mah anak-anak aja 1000 orang anak-anak dia bisa atur. Apalagi cuma 30 ini, ya ada situ. Ya bisa diatur, insya Allah, ya. Ketemu mutawif itu yang bimbing ibadah, nemenin dari Jeddah kemana aja sampai ke Madinah mau pulang itu dia ada. Ini jangan sungkan-sungkan hubungin, nanya, teleponnya save, nomor teleponnya save, simpen, yang itu yang pertama tuh, ya. Apa aja ditanya, boleh ditanya, minta bantu tolong misalkan mau beli apa. Ya, ajak, ya. Atau mau tahu gimana ajak. Ini memang tugasnya udah. Tugasnya dampingin 24 jam. Kamarnya juga biasa dikasih tahu sama dia, saya kamarnya di sini. Ini nomor teleponnya. Ya, apapun yang berkaitan dengan ibadah dari pertama berangkat sampai mau pulang lagi, ini mutawifnya. Nanti Ma Bu Haji kita dikasih tahu siapa mutawif namanya. Ya, biasanya orangnya masih muda, pergerakannya cepat. Ya, karena ya itu dari sekarang di samping tadi persiapan, ya kalau ada waktu mah kalau pagi jalan dulu olahraga pemanasan, kaki jangan sampai dipres di sana aja, nggak pernah jalan, nggak pernah ini dibawa tawaf 7 kali, lumayan juga, lumayan. Ya, tapi kalau bersama dan semangat insya Allah beres itu, ya. Itu ketemu namanya mutawif tadi yang paling penting dipandu sama dia. Ya, ini karena udah mau masuk proses rukun. Yang pertama orang mau umroh, ya mau ibadah umroh, dia itu harus niat dulu tuh yang pertama, niat ihram. Ya, niat ihram di tempat yang sudah ditentukan. Ya, kalau dulu kan disebut tadi ada bacaan ya lam. Itu ya lam itu kita di pesawat di bawah tuh ada yang lam udah lewatin. Tapi mengukur dan lain-lain tadi kesulitan ya. Itu dikaulkan atau dipatwakan sama ulama di Jeddah aja boleh, di Jeddah, di bandara Jeddah boleh, ya tempat mikotnya di situ, ya, bareng-bareng nanti, iya bareng-bareng,
Dia dikasih tahu sama mutabib, bimbingnya udah di situ, ya di Jeddah, di lokasi itu, ya itu di situ ikutin semuanya. Tadi udah rapi bersih kan, udah pakaian ihram, ya, yang laki-laki, yang ibu-ibu udah rapi pakaiannya juga, pakaian ihram. Nanti ada larangan-larangan yang tadinya boleh, kalau udah niat aja jadi nggak boleh. Ada ketentuannya tuh. Ini niatnya nih tadi, ya. Udah niat tadi niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesianya, aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Nanti dipandu sama mutabib, ikutin aja. Ya, kata mutabib nawaitul umrata, kita ikutin nawaitul umrata wa ahramtu biha wa ahram, kita ikutin. Dalam hati kita, aku niat mengerjakan umrah dan berihram karenanya, ya, karena Allah Ta'ala. Niat itu. Kalau udah masuk niat ini, tadi tuh yang berikutnya, larangan berlaku semuanya. Hati-hati nih, ya. Oh, bagi pria. Nanti yang bagi laki-laki, ya jangan pakai sepatu, ya. Untuk yang udah niat ini, sepatu diganti sandal atau apa. Karena kalau bertutup, yang kakinya ini belakang ketutup, nggak boleh juga. Ya, ini kalau tadi kita bilang begitu tuh, nawaitul umrata wa ahramtu biha, aku berihram niat karena Allah Ta'ala. Ihram udah, ihram artinya yang udah masuk nih. Kalau udah ngomong begitu tuh, udah masuk kepada poin ini nih yang harus dijaga. Tadi masuk belum niat boleh, ngapain aja juga boleh tadi mah. Ya, pakai tanah, ya, pakai parfum apa, nggak niat ihram kan boleh. Ini mah kalau udah jatuh niat itu bareng-bareng nanti sama mutabib tuh yang laki-laki, ya, dilarang tuh pakaian biasa aja, pakaian ini nih, pakaian ihram ya, enggak, jangan sampai ketinggalan apa tanah dalamnya juga jangan, artinya harus bersih, ya, dipolosin semua, dicopot semuanya, ya, yang laki-laki. Cuma 2 sarung ini aja, 2 kain, atasan sama bawahan. Jangan sampai ketinggalan, makanya nanti mutabib ngecek juga. Yang bimbing itu ngecek, ya, ngecek dilihat apa namanya udah rapi apa belum, sepatunya apa, ya, dilarang pakai pakaian biasa, memakai sepatu yang menutupi mata kaki, ya, menutup kepala yang melekat dengan kepala seperti topi peci, udah jangan, udah nggak boleh pakai peci, ya, nggak boleh pakai penutup dan lain. Dan biasa ini hati-hati. Karena ada perjalanan dari Jeddah nanti ke Mekah itu, ya dekat sih, jangan sampai ngantuk tidur kena AC, ditutup pakai kain ini, apa palanya, itu kena dam, pelanggaran juga. Ini termasuk poin ketiga, ya, jangan melekat, ya, dengan kepala menutup, ya, atau ditutup pakai apa kain ini, ya ditutup wajahnya, jangan. Pokoknya jangan sampai melaksanakan atau melanggar ini, nanti ada dendanya. Dam itu ada denda, ya, denda karena udah niat ihram. Terus apalagi bagi wanita berkaos tangan menutup bagian muka, ya, larang nih, jangan pakai kaos tangan, ya, sarung tangan, ya, jangan menutup bagian muka. Dan itu menutup pakai apa, ya. Pak, gimana kalau masker tuh? Masker gimana kondisinya? Masker di sana di Mekah, di Madinah nggak ada pemeriksaan. Masker itu dipakai, ya, silakan, enggak juga silakan. Tapi yang paling bagus mah, ya, biar rapi ibadahnya, jangan. Iya kan? Di sini aja kita udah jarang, soalnya juga sebenarnya nggak ada yang ini. Tapi kalau mau pakai gimana? Ya ngikutin pemerintah atau gimana? Ya kalau dari saya pribadi nggak usah lah, karena khusus ihram, kalau udah ihram pakai lagi nggak apa-apa. Karena kita kan lagi mau melakukan ibadah yang tadi udah niat soalnya, tuh, niat, ya. Tuh bagi pria dan wanita pakai parfum jangan, ya, semprot parfum jangan, ya, kecuali tadi sebelumnya, ya. Kemudian potong kuku, gigit-gigit itu di mobil, di bis jangan juga, sampai kukunya terpotong atau sengaja gunting kuku, nggak boleh, ada damnya, ya. Ya, ada binatang burung atau apa jangan diganggu, ya. Ya ini mah jarang ini kawin mengawinkan atau meminang, ya. Agak repot juga waktunya sempit soalnya. Ya itu ada tapi dulunya makanya dikasih tulisan nggak boleh.
ya berjumpa dah ini suami istri ya batal. Kalau dia kan double kamarnya jangan ini ya, jangan cuma sebentar kok, nanti setelah cukur beres lagi pakai baju biasa lagi ya. Ini yang paling penting karena orang banyak ya, ini kadang bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor atau mencaci di lift atau di mana, jangan. Pokoknya ini menjaga dan spesial. Kita udah lihat orang pakaiannya cuma 2 lembar, yang laki-laki nggak pakai celana dalam nggak apa, udah memang kita kondisi aslinya bakalan begitu nantinya ya. Itu kan gambaran fotokopi ya, kita itu suatu saat ya begitu, nggak ada apa-apa lagi. Makanya ini yang ibadah ini luar biasa, memberikan kalau ini lahir batin semuanya ditontonkan atau diperlihatkan situ. Yang selama ini kita cuma lihat di TV atau lihat melalui orang lain atau baca, itu semua nanti terbukti, semuanya ada di situ kelihatan ya, itu semua ada kelihatan ya. Itu larang-larangannya sudah. Perjalanan tadi jangan sampai dilanggar tadi. Nggak jauh sih perjalanan dari Jeddah ke Mekah, nggak lama ya, lalu masuk ke kota Mekah. Kota Mekah kan ada tandanya nanti di mobil tuh, ada bacaan gapura ya. Masuk tanah haram, masuk gapura tanah haram. Masjidnya masih jauh, tapi kayak di sini mah dibatas gitu, di Kreo udah ada gapura. Anda memasuki tanah haram. Ini apa artinya? Mekah udah masuk, ada. Nah di situ nanti pembimbingnya bacain doa, baca doa bareng-bareng masuk tanah suci, ada di situ. Nah, sudah itu belum sampai ke masjid, belum, masih pakaian itu tadi tuh, pakai ihram. Sudah itu sampailah dibawa ke hotel dulu biasanya ya, dibawa ke hotel, kopernya perlengkapan diturunin semua, masuk di tempat makan. Biasa di restoran dibagi, si A kamarnya di sini sama si ini ya. Biasanya baru datang makan dulu, dikasih makan semua, prasmanan makan semuanya. Habis makan sudah minum santai, dikasih kamar. Si A ini kamarnya ini, bawa kuncinya ke atas, masukin barang-barangnya ya. Tapi ini riskan di sini, hati-hati. Jangan sampai ketika makan cuci tangan, pakai sabun lagi, sabun yang buat cuci tangan. Itu ada damnya, bahaya. Jangan ya. Kita lagi ihram. Ini banyak orang nggak terkontrol ketika kondisi masuk ke tempat penginapannya, hotelnya. Hotelnya luar biasa, tanda-tandanya itu, tanda jam itu. Masuk di situ, kamar masuk, jangan juga make apa sikat gigi, cuci tangan lagi di kamar mandi, jangan ya. Ini dalam keadaan ihram ya, apalagi tadi nutup kepala lagi ya, dalam keadaan ihram. Kalau mau kamar mandi nggak apa-apa, nanti pakai lagi. Tapi kamar mandinya jangan pakai sabun, jangan pakai sampo, jangan, itu namanya wangi-wangian. Termasuk tisu basah, tisu basah biasanya wangi ya, jangan. Itu kita lagi ihram, lagi dijaga, larangan itu tadi dijaga ya, dijaga sampai sambil ngingetin lah ya, semuanya di kamar-kamar ingetin kita lagi ihram nih ya. Sebentar lagi tuntas sih sebenarnya, karena kita prosesnya begitu kan, masuk kamar naruh barang semuanya masih pakai ihram, itu dijaga hati-hati ya. Dia saling mengingatkan lah ya. Ini banyak yang nggak ketahuan atau nggak kontrol, kita tahu dia ganti baju. Laki-laki pakai baju biasa, belum selesai ihramnya masih lihat itu, ganti baju, pakai sabun mandi lah. Ini bapak udah ganti, emang udah beres ini apa umrohnya? Belum. Nah itu damnya itu ya seekor kambing. Kalau nggak hati-hati, duit kita habis buat kambing doang nantinya ya. Ini kena dam lagi, beli kambing lagi, ribet. Makanya dijaga tuh ya, jangan sampai ganti baju, kita belum tawaf, kita belum sa'i, belum cukur, masih transit ke kamar doang sebentar ya, ditegur temennya, diingetin ini kita dalam keadaan ihram ya. Tapi tegurnya jangan kencang-kencang juga, pelan-pelan aja negurnya ya. Ada ya yang kurang paham mungkin ya, sekamar berempat lagi transit juga, belum tawaf, belum sa'i ya, diganti ya.
Gantinya bukan pakai ihram itu, pakai anduk keluar dari kamar mandi. Temennya yang baru dengar sama-sama kali ini kaget, kok ganti nih, bapak kena dam, ya. Akhirnya gimana? Kata bapaknya, buka, akhirnya anduknya dibuka, telanjang bulat ya. Enggak begitu juga bikin orang kaget. Jangan, biasanya gitu. Jadi diganti aja. Apa di dalam kamar mandi, wudu, tapi jangan mandi pakai sabun, pakai wangi-wangian jangan. Ya makanya nanti pembimbingnya juga nggak lama-lama habis makan udah rapi, baru diajak ke masjid yang ada Ka'bahnya, namanya Masjidil Haram. Ya ini mah deket lah, orang dari hotel ke Ka'bahnya juga masjidnya kelihatan. Ya dikumpulin di lobi bareng-bareng. Kita mau tuntasin umroh kita, karena kalau udah tuntas kita pakai baju biasa lagi, ya. Turun di situ, kumpul bareng-bareng menuju Ka'bah, ya, ke Masjidil Haram menuju Ka'bah tuh. Baca talbiyah, dituntun bareng-bareng. Nah, ini baru mulai ibadah umroh yang kedua. Tadi udah niat ihram, ini kedua, namanya kita mau tawaf di Ka'bah. Tapi begitu kita lihat Masjid Haram, masjid yang besar itu, masya Allah, itu ada doanya juga nanti dibacain sama pembimbing ibadah tuh, dibacain, kita ikutin aja lah. Nah kita 10 hari ngapal-ngapal panjang-panjang begini, ikutin aja. Dan di samping tadi jurusnya doanya pakai bahasa Indonesia dalam hati, ya. Itu doa melihat Masjid Haram, doanya ada lagi, ya. Doa melihat Masjid Haram ada lagi, sampai dekat sendalnya juga diperhatiin, masuk masjid ada doanya lagi, ikutin aja, udah beres itu mah, ya. Doanya ikutin lagi, masuk Masjid Haram. Yang paling bagus ini dipesan nih jalan-jalan setelah masuk Masjidil Haram, ya. Kalau seandainya nanti diajak sholat, karena belum sholat isya, belum sholat maghrib, diajak kamu miming sholat, ikutin aja sholat, ya. Sholat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, itu di Masjidil Haram sebelum tawaf. Biasanya karena belum sholat, ya, dalam perjalanan Jeddah ke Mekah itu belum sholat isya, karena tadi zuhur asarnya udah di Indonesia. Tinggal maghrib sama isya. Kalau miming diajak di Masjid Haram tuh, diajak masjid kan, masuk masjid, diajak sholat. Nah, sebelum sholat biarlah dilihat, kita masuk masjid melihat Ka'bah. Ya, melihat Ka'bah tuh, ya. Melihat Ka'bah juga dipadu doanya sama pembimbing. Cuman kita ngomong mungkin dalam hati kita nih, dalam hati ini yang spesial tambahan masing-masing. Kita ngomong sama Allah, ya Allah, jangan saya aja ini bisa melihat kemarin nih. Anak-anak saya ya Allah, si B, sebut namanya, si bulan, sebut namanya. Ini saudara saya sebut, bisa ya Allah melihat Ka'bah. Berikan kesempatan, berikan rezeki ya Allah, bisa lihat Ka'bah, jangan saya doang, maksudnya. Itu doa begitu, masukin. Walaupun di buku, di pembimbing nggak ada, masukin dalam doa kita masing-masing. Ya Allah, jangan sampai saya doang ini bisa kemari. Anak saya, si A, si B, ya, saudara saya masukin ya Allah, bisa melihat Ka'bah ini yang mulia. Ini Ka'bah bakalan masuk di surga adanya nanti. Saya ngikutin ya Allah. Sebagaimana surga di surga ada Ka'bah di surga nanti adanya, saya bisa ngikut ya Allah. Jangan sampai saya doang, sebutin namanya, sebutin. Udah begitu diajak biasanya minum jam-jam dulu, masuk nih, perdana sekali minum jam-jam. Di pelataran itu banyak. Ajak minum jam-jam dulu, minum jam-jam masing-masing, baca doanya juga ada. Diajarin nanti ya Pak pembimbing itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Jam-jam sunnahnya minumnya diri. Kalau minum yang lain duduk, ini diri, ngadep kiblat diri. Ya, ini juga yang penting. Ada rahasia di sini. Begitu minum air jam-jam tadi udah doa Bismillah, di hati kita nih, walaupun nggak kedengeran orang, kita ngomong begini nih sama Allah, ya, di hati kita. Ya Allah, ini jam-jam, ya, saya minum jam-jam air yang luar biasa. Ini kuatin saya ya Allah. Dari saya masuk masjid sampai tuntas saya tahalul, nggak pengen buang air kencing. Kuatin ya Allah sampai tuntas saya melaksanakan ibadah ini, enggak di Engkau jaga, Kau lindungi. Kalau udah doa begitu insya Allah sampai tuntas salur nggak batal-batal. Karena kalau batal ribet urusannya. Ya, orang tawaf itu harus punya wudu. Kalau batal baru dua ngomong, jangan nggak ngomong.
nanti bilang sama pembimbing, saya batal ya buang itu apa? Ya kalau senggolan ini mah senggolan udah dimaklum senggolan. Karena memang laki perempuan berdekatan ya. Itu tawaf putar di Ka'bah itu udah maklum deh itu. Cuman itu tadi tuh, ya mohon nama Allah, ya Allah saya mohon dijaga jangan sampai batal, diberikan kekuatan ibadah ya Allah, nggak batal nih dari semenjak tawaf sampai nanti selesai sa'i, ya Allah amin. Itu doanya, nggak apa, doa pakai bahasa Indonesia itu nggak ada di buku juga. Insya Allah dijaga nggak batal, tuntas sampai dia itu selesai ibadahnya. Nah udah itu diajarkan tadi sama pembimbing. Tuh, yang tadi gambar yang ini nih, mulai kita tawaf, ya masuk ke area ini pun ada doanya nanti diajarin, ya. Nah kita mulai, tuh namanya Hajar Aswad, ada bacaan Hajar Aswad ya. Nah Hajar Aswad ada. Nah ini ada yang namanya garis awal tawaf, tuh yang dulu sama Hajar Aswad ada bacaan garis awal tawaf. Nanti di situ dimulai. Ya itu, nah dimulai tuh. Nanti di situ diikutin mulainya. Nanti di belakangnya biasanya yang perempuan bisa ikut sama Hena, sama Bu Adita, ya. Yang laki-laki bisa ikut mutawif yang standby terus, ya. Ya itu ikutin nanti di belakangnya, ya. Ya biasanya dibilang begini dari jauh karena Hajar Aswadnya jauh ya. Itu baru mulai dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dekat sebenarnya harus mencium, tapi kan jauh ini mah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, tangannya di atas, ya. Jangan sampai begini doang. Mengusap itu harus ada gerakan. Turunin aja. Bismillahirrahmanirrahim, dicium ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali jalan dah tuh tawaf yang pertama. Doanya tadi sama pembimbing diajarin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tadi kalau kita nggak bisa, ketinggalan baca sholawat aja kata Bu Haji Dani. Lalu kalau nggak bisa tadi dikasih doanya duit ya Allah, duit nggak apa-apa juga begitu, ya. Kalau yang jodoh ya jodoh. Orang tuanya nggak bisa lagi kan, nggak apa-apa, ikutin aja tuh, ya. Iya subhanallah atau apa yang bisa. Itu mau udah pamungkas ya, kalau udah nggak bisa apa-apa lagi ya duit aja kan apa, ya. 7 kali ya, 1 kali putaran, nanti balik lagi kemarin 1, ya kan? Putar lagi, balik lagi ke garis awal 2, 3, 4. Nah ini yang paling penting, jangan pegang kiswah Ka'bah, ikutin aja pembimbingnya, jangan bisa sendiri. Jangan sampai wah belum pernah megang, nanti ada waktunya dipegang itu apa namanya Ka'bah. Jangan, sekarang udah boleh lagi soalnya. Itu juga penadam, itu ada minyak wangi di situ. Ada parfum, bata, apa penadam itu repot. Ya, jangan tuntasin aja dulu, Ya. Dan ini yang paling penting saya pesan. Selfie jangan dulu maksudnya. Foto-foto jangan, nanti ada waktunya nih. Nanti dibagi. Karena kalau orang berbalik begitu, badannya enggak ini, ibadah juga anunya, tawafnya. Konsen. Walaupun ini bisa nengok tapi arah badan jangan apa. Oh berbalik ngeliatin itu, ada aturannya gitu. Pokoknya ikutin ibadah pokok dulu. Nanti ada foto 5 jam juga nggak apa-apa. Ada setelah itu rapi gitu kan. Jangan pegang-pegang dulu itu wangi-wangian itu, ya. Jangan, tuntas sholat. Udah 7 kali putar ya. Tuntas diajak sholat biasanya di Hijir Ismail atau Makom Ibrahim di belakangnya dah. Sholat sunnah tawaf namanya. Nanti dipadu juga. Aku niat sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allahu Akbar. Doanya apa bacanya? Ya gampang aja. Kulhu, ya kuliah kulhu yang langganan nggak apa-apa. Yang bisa 2 rakaat salam, doa masing-masing atau doa dipandu sama pembimbing. Kalau nggak doa sendiri-sendiri lah. Tadi doanya diulang lagi nggak apa-apa. Doain sebutin si B, si A, orang roket sebutin doa di situ nggak apa-apa. 2 rakaat sholat selesai. Ini belum tuntas nih. Jangan membalik ke Ka'bah dulu, jangan. Tadi kita menuju yang berikutnya namanya sa'i. Sa'i itu. Sa'i ini yang nomor 3 nih kewajibannya orang umroh. Nomor 3 ini tadi udah niat, udah tawaf, udah sa'i, baru sa'i nih. Nah sa'i
juga ada niatnya nanti diajarin sama pembimbingnya. Mulai tuh dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah tuh jalan. Nah ini sa'i agak panjang juga perjalanannya. Nah kalau ini beda, nggak wudunya batal juga nggak apa-apa ini, nggak pakai wudu juga nggak apa-apa untuk sa'i ya. Kalau darurat kalau bisa ya jangan dibatalin ini ya, punya wudu bagus. Selesai satu putaran ke dari Bukit Sofa ke Marwah satu, dari Marwah ke Sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Nah 7 putaran selesai. Doanya gimana? Ikutin mutawif aja. Kalau nggak apa doanya selawat tadi. Kalau nggak baca tasbih apa yang bisa. Kalau nggak bisa juga ya duit lagi, duit ya Allah. Boleh duit ya Allah. Rezeki maksudnya. Nggak apa-apa. Lalu selesai. Ini udah berapa tadi? Dari niat, udah 7 putaran ya. Dari niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i ini 7 selesai. Nah ini bagian daripada yang keempat, namanya cukur, tahallul kalau bahasa Arabnya. Cukur, ya cukur. Di situ biasanya wajita dan siapa ada gunting, cukur. Ya cukur dikit aja nggak apa-apa. Siapa yang nyukur? Ya boleh yang sudah cukur, cukurin temannya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Doanya juga ada, nanti dipandu sama pembimbing atau mendoa sendiri nggak apa-apa. Cukur. Berarti udah 4 selesai itu. Tertib artinya berurutan lah. Nggak boleh tawaf dulu baru niat, nggak boleh, itu urutan. Artinya tertib. Rukun yang kelima tertib dari nomor 1 sampai berikutnya itu namanya tertib. Ya, itu kalau udah tahallul beres dah. Yang tadi mau pakai celana lagi nggak apa-apa. Ya, yang tadi mau pakai parfum lagi nggak apa-apa. Ya, yang tadi misalkan yang paling bagus mau dicukur habis nggak apa-apa. Udah tahallul keluar, nanti ditawarin di hotel tertentu. Ya, 5 real atau 10 real, habisin cukur, yang laki-laki cukur nggak apa-apa. Nah itu berarti sudah melaksanakan ibadah umroh. Bebas itu udah clear. Ya, ke hotel dah tuh, ganti baju biasa lagi udah. Ya, tapi tadi kan penasaran, belum foto, belum megang-megang Ka'bah. Udah tuh tadi habis cukur balik lagi masuk ke Ka'bah tuh baru foto 2 jam 3 jam situ nggak apa-apa, pegangin aja. Udah nggak ibadah itu mah artinya silakan buat kenangan nunjukin saudara atau apa disampaikan, nggak apa-apa di situ foto ya di situ untuk samperin lagi tuh Ka'bah. Ya kalau tadi kan dalam rangka ibadah, kalau kita ibadah lagi belum tuntas aja udah begitu berarti belum selesai. Nah ambil waktu khusus tuh ya, habis tahallul masuk lagi dah ya, pakai ihram foto dah tuh sebelah mana aja foto boleh, dan nggak mesti ngikutin putaran juga nggak apa-apa, samperin aja Ka'bahnya tuh. Nah itu selesai itu berarti. Berapa kali umrohnya? 1. Kalau mau nambah, nambah buat ibunya, buat bapaknya boleh, nanti melalui siapa? Itu pembimbingnya. Ya, ini kan waktunya udah jelas nih, ada ini kegiatan. Lagi kosong nih, ajak pembimbing yang buat ngambil mikot lagi niat kayak tadi ngulang tadi, ya naik taksi nggak apa-apa aja, ya tawaf sa'i, tahallul lagi selesai, dapat 2. Wah masih kuat ini fisiknya, kakinya nggak ngaruh, ajak lagi mutawif ke tempat mikot lagi yang dekat Jirona gitu, ya tawaf lagi dapat 3. Kalau 4 hari kan, kalau 1 hari sekali berapa jadinya? 4 kali pada umroh. Coba dari sini 4 kali 30 juta berapa 4 kali? Hah? 120. Di sana mau udah naik taksi aja, naik taksi mau ke Serial ya, balik lagi 2 kali umroh, balik lagi ngajak lagi muter 3 kali umroh. Ya, kalau dari sini ke Malang di sana mumpung, ambil aja ibadah yang paling bagus itu dari situ mah. Ya, emang Ka'bah jarang ketemu, ya kan? Kalau lagi kosong juga mau sholat ke masjid, daripada sholat sunnah, muter aja 7 kali tawaf. Kalau tawaf sunnah pakai niat, ya, pun niat sholat tawaf sunnah kalau ta'ala. Kalau sunnah harus pakai niat. Ya tadi kan nggak pakai niat karena rangkaian ibadah umroh udah niat di awal ketika ihram. Lagi itu sebelum sholat muter aja, aku niat tawaf sunnah. Nggak usah baca, nggak apa-apa. Atau tadi duit lagi boleh, duit lagi, atau duit mau banyak yang lain minta nggak apa-apa. 7 kali ikut sholat. Jadi di sini ini jarang-jarang
yang paling afdal ya tawaf, muter Ka'bah. Ya kan udah tahu posisi hotelnya sama posisi itu, ya nggak usah tergantung dengan pembimbing aja. Bimbing ya, kalau kita tahu mah jalan sendiri, ya kan? Tahu. Atau tadi mau naik taksi udah tahu tempat mikotnya, mau tahu sendiri berempat, bertiga, nggak apa-apa bikin. Ya, yang penting jangan sampai sendiri. Ya, kalau perempuan harus pendampingnya, perempuan harus ada mutawif. Kalau laki-laki mah bebas lah. Ya, handphone juga connect terus kan. Beli di depan itu Simo itu paket buat umroh berapa gitu, settingin sama dia jadi udah. Jangan sampai ribet di sono, ya di sono baru mau setting atau repot, ya. Di sini udah rapi, begitu turun di bandara, ya diaktifkan roamingnya udah masuk, ya. Begitu udah turun udara udah bisa lapor udah sampai, ya. Itu umroh apa namanya pertama, kedua, selanjutnya beres, ya. Ini bagian pokoknya. Selain itu menuju kota Madinah itu bukan bagian daripada umroh, tapi ziarah penting, harus ke baginda Rasul. Nanti dari situ udah rapi, ya semuanya sudah ada sistemnya, artinya pembimbingnya juga standby, nggak usah ragu dan nggak usah apa, ajak aja tanya, ya. Udah selesai di situ di Mekah, dipersingkat, ya jangan sampai enggak nih, saya pesan. Jangan sampai enggak ketika keluar dari Mekah enggak tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan itu pakai baju biasa, namanya tawaf wada, perpisahan kita mau keluar Mekah. Ya mungkin 6 bulan lagi atau setahun lagi ada rezeki bisa sampai situ lagi, tapi harus pamit dulu, ya. Namanya tawaf perpisahan, itu juga ada putaran doa di situ. Ya, dipimpin nama mutawifnya udah dibimbing rapi. Nanti juga di situ karena kita perpisahan nih di Mekah, di Ka'bah itu tempat yang sangat mulia. Kita juga sama-sama teman-teman semuanya, pastilah ketika naik mobil atau apa ada pergeseran, ada sedikit perasaan gak enak atau nggak nyaman, perkataan yang salah itu jangan sampai keluar, jangan sampai dibawa dari Masjid Haram itu keluar mana-mana. Udah di situ habis tahu pada semuanya bermaaf-maafan, selesai di sini aja. Tapi ya namanya orang interaksi kan, ada aja kena dorong atau kena perkataan yang nggak bagus atau apa, udah clear di situ. Setelah tahu pada dipimpin nanti bimbingnya, baru siap-siap menuju kota Madinah. Ini mau udah nggak pakai ihram lagi, nggak pakai pakaian ihram lagi, udah nggak pakai niat lagi, enggak, udah baca doa keluar dari kota Mekah menuju ke makam orang yang paling mulia di kota Madinah, namanya Madinatul Munawwarah. Pakai itu ya, tren ya, apa begitu ya? Pakai saya, pakai pesawat, pakai kereta cepat. Ini yang bikin luar biasa. Nanti sampaikan ke bos. Ini yang spesial namanya eksekutif namanya. Ya Bang Mari ya, eksekutif itu karena beda. Ini orang-orang pakai bis, ini pakai kereta yang biasanya orang lokal Saudi pakai. Kita mau pakai tuh. Saya juga belum pernah itu naik begitu Bang. Mahal memang. Ya. Makanya eksekutif tuh udah di bintang 5, hotelnya luar biasa, jam-jam tower, ya. Yang ikut juga para sultan ini masalahnya, ya. Pak Sultan. Ya kita mengikut sama sultan nggak apa-apa kan ya. Mohon mau jadi sultan, amin ya robbal. Ikutin aja. Ini mas spesial eksekutif. Kalau enak tulis namanya program eksekutif, ya. Spesial. Naik kereta, yang lain belum tentu ada program itu. Atau orang umroh banyak kan ya. Pakai kereta itu jarang. Ya, yang tadinya 7 jam disingkat jadi 2 jam. Yang tadinya 7 jam, kota Makkah, kota Madinah cuma 2 jam. Iya, tuh cepat. Ya. Ya dari sini kemana tuh? Ke Jogja ya. Jogja naik mobil 6 jam, naik bis 7 jam ya. Dari sini ke Jogja, misalkan naik mobil bis. Ini mah kita disingkatin, naik kereta cepat. Ya, 2 jam sampai. Nggak capek jadinya. Makanya umroh itu jangan takut. Umroh itu bakalan diganti lebih banyak lagi daripada biaya yang dikurangi, apa dikeluarin. Itu udah pasti itu. Ya, orang yang sering umroh rezekinya tambah banyak. Ya, Bu Haji tanya tuh, Bu Haji nenek Bu Isawiyah. Ya, umroh ke umroh rezekinya tambah terus. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa pergi nanti ngajak anak-anak kita, keluarga kita udah tahu. Ya,
Itu pakai kereta cepat, masuknya di hotel juga nanti. Sama tadi yang ulang ya. Jadi sebelum kita ketemu Nabi, diajak ke hotel dulu, pakaian dan koper lainnya ditaruh di hotel dulu. Diajak makan. Ini memang nggak ada larangan artinya. Ibu pakai parfum, pakai apa nggak apa-apa itu mah. Pakai celana, pakai baju biasa nggak apa-apa. Jadi ini khusus dipakai nanti di Mekah aja, di Madinah nggak dipakai. Ya. Tadi udah sampai di Madinah, tadi saya bilang, tadi pesannya pakai baju yang paling mahal, yang paling bagus, yang paling baru buat ketemu Nabi. Nanti diajak sama mutawifnya pembimbing, namanya ziarah wada. Kalau tadi tawaf wada, apa ini ziarah awal, apa ziarah pertama, ya ziarah pamit apa izin masuk sama Rasul, ziarah tuh, ya. Jadi diajak sama mutawif, ziarah pertama ke tempat Nabi kita Muhammad SAW, diajak rombongan tuh, karena baru sampai ini makan, dikenalin dulu di masjid, ini hotelnya. Jadi nanti mau balik kelihatan hotelnya. Kalau balik dari situ masih sendiri, udah tahu kan? Ya udah tahu nama hotelnya, kuncinya gue udah pegang masing-masing. Jadi pertama aja diajak dikenalin, ziarah di situ. Ziarah dari pintu itu diajak, ya ziarah. Nah ini kadang-kadang ziarah ini penting kita karena pertama ketemu atau berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, ya doa-doa udah biasa diajarin, ya. Tapi kita tambahan khusus ini, lima dari para kiai-kiai sepuh nyampe ke kita ngasih pelajaran gini, mumpung ada di situ di masjid apa di makam Nabi, kita ngomong kepada Nabi pakai bahasa Indonesia, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana para sahabat dulu ketika engkau masih ada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bersahadat ngadep-ngadep di depan kamu, bersahadat masuk Islam. Saya pun sekarang ada di hadapanmu ya Rasul, saya menitipkan sahadat saya, ya bersahadat di depan kamu. Sahadat baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahadat di depan Rasul, seolah-olah kita nanti bagaimana sahabat apa Sayyidina Umar. Ini belum, enggak dipakai di mana-mana, enggak ditemuin. Ini spesial saya kasih di sini itu ngomong begitu ya sama Rasul, ya. Jangan apa namanya? Jangan sampai hilang tuh waktunya. Mutawif juga ngajarin nanti, tapi itu mah inisiatif dari doa kita sendiri. Ya, dia sebutin lagi di sini. Yang nitip salam banyak nih sama saya ya Rasulullah. Ya, minta didoain, sebutin pula-pula atau di jamaah aja dah. Disebutin saya udah jalanin bahwa yang orang semuanya yang nitip doa sama saya, si pulang dan sebut namanya, hari ini saya sampaikan salamnya kepada Rasul. Enggak usah disebut namanya satu-satu kelamaan. Ya kan? Nah, itu namanya ziarah pertama tuh. Nah, ziarah pertama dengan baginda Rasul. Biasanya cepat orang banyak keluar. Nah, habis sudah ziarah ziarah izin sama Rasul bahwa kita ada di Madinah kan udah selesai tuh. Udah balik ke hotel. Ntar mah tinggal sholat aja tuh. Sholat, belanja, Iya, mau belanja boleh itu waktu luang belanja. Ya, belanja di sana beda, walaupun sama barangnya ya. Karena belinya di tanah suci kan beda, gitu kan, benar? Oleh-oleh itu. Nah, masuk waktu zuhur, sholat. Ya jangan sampai nggak sholat di Solo, sayang saya. Ganjarannya luar biasa. Satu rakaat kita sholat di sini 100.000 itu ngepalanya. Jarang-jarang ya kan. Di Mekah begitu juga. Makanya orang terbirit-birit kalau udah azan aja. Ngapain? Dia tahu sholat di sini bedanya sama di sono luar biasa. Ya. Jadi pokoknya orang mau di sono mau siapa aja kayaknya kalau udah azan udah terbirit-birit aja. Ngapa? Ya ada rahasianya itu. Ya enggak sia-siakan. Ya kan namanya kalau orang haji arba'in ya. Arba'in artinya 40 waktu sholat ikut jamaah terus, imam takbir dia takbir. Kalau ini mungkin 4 hari atau enggak sampai arba'in. Tapi mau dibikin sampai arba'in bisa. Sholatnya tambahin, sholat duha di situ. Sholat hajat di situ. Sholat apa namanya? Sunnah-sunnah yang lain mutlak. Banyak sholat. Insya Allah sampai 40 waktu sholat di situ. Sholat tambah-tambahin lah karena waktunya cuma singkat.
Kalau 4 hari, yang biasa 8 hari, 40 kali, 20 kali waktu sholat mah kena di situ. Ya, orang dekat sih tempat hotelnya, begitu azan masuk. Ya, itu di masjid itu ada tanda-tanda kalau lagi kebetulan di depan bisa masuk, lihat di tanda di situ. Di tiang-tiang itu ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid yang aslinya ketika Nabi bangun dulu awalnya, ya batasannya ada dikit. Ada di tembok kebetulan ada tulisan pakai bahasa Arab Masjid Nabi. Kalau sekarang kan masjid sampai pojok-pojok, ya. Nanti dilihat di situ. Kalau bisa masuk Raudhah nanti pakai tentatif, ikutin pembimbing, ada aplikasinya, ikutin masuk Raudhah. Raudhah itu antara makam Nabi dengan mimbar Nabi. Itu tempat spesial, Raudhah. Ya. Nanti diajak pakai apa mau tahu apa pakai aplikasi atau apa, ikutin aja ya. Ya jangan, kalau bisa mah jangan nape enggak sekali mah ya. Anak jarang-jarang di situ ya. Kalau ngikutin malas aja mah malas, beremput masuknya. Susah, banyak orang ngipit-ngipitan. Ya, tapi kalau bisa tadi biar kita bisa masuk Raudhah, ya passwordnya nggak lain, banyakin salawat. Insya Allah kalau salawatnya banyak di situ, di sini udah 100, selalu banyak lagi tembus bisa masuk. Ya dibantu, diberikan pertolongan dengan banyak salawat kemudahan. Ya pokoknya isi dengan sebaik-baiknya, ya bergembiralah karena orang ini jarang-jarang. Ini suatu keberuntungan yang besar, orang bisa pergi umroh. Akan diberikan ganti, ya berlipat-lipat biaya yang dikeluarkan untuk ibadah umrah ini, ibadah yang memang sangat dianjurkan bagi kita. Bersyukurlah, ya. Adapun apapun yang lainnya, yang nanti sama tour leader, sama pembimbing tanyain aja di grup WA, diaktifin. Kalau di WA itu mau ditanya kurang jelas, ditanya aktifin, tanya di sini. Ya, yang tadi disampaikan ini mungkin ada kurang paham, nanti ditanya biar supaya paham. Tapi itu dari sekian itu insya Allah secara global mau udah dapat ya. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan ya. Udah jam 12 kurang sedikit masuk waktu zuhur. Nanti lain-lainnya bisa ditanya di grup WA ya. Tanya aja, kalau saya ragu-ragu nanti Bu Haji Inta dan timnya akan memberikan jawaban. Ya, saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya kembalikan kepada Bu Dina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.